Hai guys, perkenalkan nama saya Beatrix Ramona Manafe dengan NIM 22011400097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum IPS di Indonesia dan tujuan dari adanya pendidikan IPS di SD. Nah, sejak kurikulum 1964 dengan kurikulum 1986 memperlihatkan perkembangan materi yang semakin padat dan syarat, di mana pada kurikulum 1994 materi mulai disederhanakan dan diserahkan kepada guru selaku pengembang kurikulum untuk memperluas dan memperdalam materi. Nah, jumlah pokok bahasan pada kurikulum 1964 sebanyak 18, kurikulum 1968 sebanyak 19, dan kurikulum 1975 sebanyak 29 pokok bahasan. Dalam kurikulum 1975, unsur pendidikan kewarganegaraan dalam IPS mulai dipisahkan dan dijadikan bidang studi tersendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Dalam kurikulum 1994, antara IPS dan PMP atau Pendidikan Moral Pancasila mengalami perubahan nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PIPS. Dalam PIPS diajarkan sejak kelas 1, sedangkan IPS diajarkan mulai dari kelas 3. Nah, materi kurikulum IPS 1994 merupakan korelasi antara berbagai ilmu atau disiplin item penunjangnya. Dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum IPS tahun 1986 dan 1975 serta 1968, yang belum tampak korelasi adalah kurikulum IPS 1986, di mana materi IPS masih berdiri sendiri-sendiri secara terpisah dan merupakan broad file antara ilmu bumi sejarah dan pengetahuan kewarganegaraan. Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Sekolah Dasar tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 menganut istilah pokok bahasan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi IPS SD tidak tampak secara nyata namun tertata secara terpadu dalam standar kompetensi yang dimulai sejak kelas 1 sampai kelas 3 yang dilaksanakan melalui pendekatan tematik, dan pada kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan bidang studi. Pembelajaran IPS di sekolah dasar atau MI dalam kurikulum 2013 bersifat tematik integratif. Selain itu, pada kurikulum 2013 ini menggunakan metode HOTS atau Higher Order Thinking Style, di mana dalam pembelajaran pendidikan IPS menjadi hal yang penting yang perlu dikembangkan oleh pendidik, terutama untuk siswa sekolah dasar di tengah-tengah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi abad 21. Kemudian berdasarkan artikel Kemendikbud.go.id mengungkapkan hal-hal esensial terkait dengan kurikulum merdeka di jenjang sekolah dasar adalah merupakan salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Yang kedua, tentang tujuan ilmu pengetahuan. Nah, tujuan dari ilmu pengetahuan sosial itu sendiri adalah untuk membantu perkembangan wawasan, pemikiran dan kepribadian agar memperoleh wawasan, pemikiran yang lebih luas dan ciri-ciri kepribadian yang diharapkan dari setiap anggota-anggota terpelajar, khususnya berkenaan dengan sikap dan tingkah laku manusia lainnya serta sikap dan tingkah laku manusia terhadap manusia lain yang bersangkutan. IPS ini sangat penting diajarkan kepada peserta didik agar mereka mengenal lingkungan sosial di sekitarnya dan untuk dapat menjalani kehidupan yang baik serta menjalani interaksi yang baik di tengah-tengah lingkungan sosial bermasyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat.